Pedagang pasar tradisional nang wilayah Pasuruan podo ngenes sahabat muslimah. Wes sewulan luwih kabeh pasar tradisional iki sepi wong tuku. Parae maneh, rego bahan pokok podo anjlok. Kepala UPT Pasar Mbangil, Pahlevi, ngomong lek gak iso ngelakokno opo-opo gara-gara daya beli masyarakat nang pasar anjlok. Ya apa ya tanggapane warga? Yuk disimak wawancarae. Sejumlah pedagang di pasar tradisional keluhkan pembeli yang kian hari kian sepi. Padahal jumlah pengunjung banyak. Bagaimana perasaan Anda? Sedih ya, kasihan juga karena itu kan termasuk penunjang hidupnya. Perasaannya yang sedih Mbak dan bingung. Saya biasa aja sih karena saya juga bukan pedagang. Ya kasihan juga Mbak sama pedagangnya. Menurut Anda, apa yang menyebabkan pasar sepi pembeli? Karena eranya sekarang sudah mulai digital ya, jadi maraknya penjualan online itu jadi offline pasar-pasar itu makin sepi. Daya beli masyarakat itu semakin menurun. Mungkin karena banyaknya pedagang online ya. Apa yang harus dilakukan oleh para pedagang pasar agar tidak merugi karena sepinya pembeli? Mungkin harus ini ya, melatih untuk mengupgrade penjualan. Jadi yang awalnya hanya offline gitu, jadi mulai berupaya untuk melakukan penjualan online. Pemusatan stok pertama ya, yang fast move kalau saya. Yang kedua, pengalihan promosi. Biasanya dilakukan dari offline ke online. Ya menyesuaikan juga dengan keadaan kalau memang karena sekarang kan banyak yang pedagang online. Apakah jualan online bisa menjadi solusi atas permasalahan ini? Mengapa? Bisa ya, bisa dijadikan sebagai solusi karena memang eranya sekarang semua sudah serba online. Bisa karena sekarang era digital ya. Jadi semua serba instan, tapi di daerah tertentu juga sulit untuk melakukan online. Ya bisa karena memang mengikuti zaman. Apakah pemerintah harus berupaya untuk mengatasi permasalahan ini? Mengapa? Ya karena UMKM itu kan butuh support dari pemerintah gitu kan ya. Mungkin dengan membantu mempelajari, mengajarkan terkait penjualan online itu. Tentu, karena pemerintah wajib mengalokasikan tempat untuk UMKM, jadi tidak berporos hanya kepada distributor besar. Juga dari kesenjangan harga. Biasanya UMKM itu tidak mendapat fasilitas. Ya harusnya pemerintah yang mengatur ya. Dukungan dari mereka itu utama banget gitu buat rakyatnya. Apa harapan Anda kepada pemerintah? Lebih membantu aja ke masyarakat ya. Harapannya kepada pemerintah lebih banyak penyuluhan untuk UMKM, mikro, menengah ya. Juga lebih banyak sarana dan prasarana. Ya pemerintah bisa memberikan pelatihan untuk bagaimana caranya pedagang di pasar bisa berjualan online. Bantuan-bantuan juga bisa merata gitu ke semua lini. Saknoe pedagang-pedagang pasar tradisional iku sahabat muslimah. Ya apa ya Islam ngerampung no masalah iki? Yuk disimak penjelasannya Ustadzah. Ojo lali like, komen, karo share sing akeh yo. Sekretaris Jenderal Ikatan Pedagang Pasar Indonesia, Reynaldi Sarijuan, menilai penurunan omset yang dirasakan pedagang juga berkaitan dengan deflasi yang terjadi selama 5 bulan berturut-turut. Deflasi adalah kondisi ketika terjadi penurunan harga-harga barang dan jasa secara terus-menerus dalam jangka waktu tertentu. Menurut ekonom dari Bright Institute, Muhammad Andi Perdana, sekilas deflasi tampak menguntungkan karena harga barang dan jasa jadi lebih terjangkau oleh konsumen. Namun sebenarnya berbahaya, terlebih jika terjadi beruntun dan terus-menerus. Sebab hal ini adalah indikator pendapatan atau uang di masyarakat sudah semakin langka karena pendapatan mereka juga menurun. Ada banyak faktor penyebab deflasi. Pertama adalah PHK. Kemenaker mencatat sebanyak 53.993 tenaga kerja terkena PHK per 1 Oktober 2024. PHK massal terjadi akibat banyak perusahaan yang pailit, bahkan gulung tikar. Menurutnya daya beli masyarakat menyebabkan pemasukan perusahaan menurun. Untuk mengimbangi ongkos produksi yang terus naik,
maka pihak perusahaan cenderung mengambil langkah PHK untuk menyelamatkan perusahaannya. Penyebab deflasi yang kedua karena minimnya lapangan kerja di sektor padat karya. Pembukaan lapangan pekerjaan baru di sektor padat karya dalam 5 tahun terakhir juga nyaris tidak ada. Situasi ini tidak bisa dilepaskan dari kebijakan pemerintah yang lebih menggenjot investasi di sektor padat modal, bukannya padat karya. Hal ini lantaran pemodal asing lebih tertarik dengan sektor padat modal yang minim resiko daripada padat karya yang resikonya lebih tinggi. Inilah yang menyebabkan banyak masyarakat kini banting setir untuk masuk ke sektor informal. Nahas, sektor informal pun semakin terpuruk. Daya beli masyarakat yang minim menjadikan banyak sektor informal termasuk UMKM gulung tikar. Menurunnya daya beli masyarakat akan berdampak pada menurunnya harga-harga barang. Penurunan harga barang akan berimbas pada pemasukan perusahaan yang selanjutnya memicu tingginya PHK massal. Hal ini tentu menyebabkan kesengsaraan rakyat makin meningkat. Selama ini kinerja perekonomian Indonesia sebagian besarnya ditopang oleh konsumsi rumah tangga. Ini artinya deflasi yang terjadi mengindikasikan konsumsi rumah tangga mengalami penurunan daya beli signifikan akibat pendapatan yang minim. Buruknya kondisi ekonomi tidak bisa dilepaskan dari penerapan ekonomi kapitalisme yang menjadi landasan perekonomian negeri ini. Sistem kapitalisme menjadikan negara sebagai regulator semata untuk urusan pembukaan lapangan pekerjaan misalnya. Pemerintah kerap mengandalkan perusahaan untuk bisa memberikan lapangan pekerjaan kepada rakyat. Konsekuensinya, regulasi ketenagakerjaan dibuat agar pekerja bisa mendapatkan kerja dan upah yang sepadan. Namun, karena perusahaan dalam sistem ekonomi kapitalisme hanya mengejar profit, tentu mereka tidak punya kepentingan untuk menyejahterakan pekerja. Tidak heran, mereka akan dengan mudahnya mem-PHK pekerja jika profit perusahaan berkurang. Sistem kapitalisme menjadikan pemerintah dikendalikan oleh para pemilik modal. Ya saja, berbagai kebijakan yang ditetapkan sangat kental dengan kepentingan pemodal swasta. Sistem ekonomi kapitalisme juga meniscayakan liberalisasi dan privatisasi sumber daya alam menjadi legal di negeri ini. Negara kapitalis mengandalkan pajak dari rakyat untuk menopang seluruh berjalannya roda pemerintahan. Kondisi ini makin menyengsarakan rakyat, termasuk menurunkan daya beli mereka. Oleh karena itu, agar persoalan terjadinya deflasi dan penurunan daya beli saat ini adalah keberadaan sistem ekonomi kapitalisme itu sendiri. Ini tentu berbeda ketika negara menerapkan sistem ekonomi Islam. Sistem ekonomi Islam menjadikan negara sebagai pihak sentral dalam mengurusi urusan umat. Pemerintah akan menjamin semua laki-laki bekerja. Negara dalam Islam tidak mengandalkan perusahaan swasta dalam menyediakan lapangan kerja. Ini karena regulasi kepemilikan dalam Islam mengharamkan kepemilikan umum seperti sumber daya alam dikuasai swasta. Sebaliknya, syariat Islam memposisikan negara akan mandiri dalam mengelola sumber daya alam. Kemandirian pengelolaan ini akan membuka lapangan pekerjaan yang luas karena eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam membutuhkan banyak sumber daya manusia. Sistem ekonomi Islam menjadikan negara terbebas dari utang. Kebijakan ekonominya independen, bebas dari kendali asing, dan seluruh kebijakannya berfokus pada kepentingan umat sehingga akan terwujud lingkungan bisnis yang kondusif dan juga aturan-aturan yang memudahkan rakyat untuk bekerja dan mendapatkan upah yang layak. Dalam Islam, negara memiliki sumber pemasukan yang melimpah dari kepemilikan umum, fai' dan khoraj, serta zakat akan sangat mampu mewujudkan masyarakat yang sejahtera. Daya beli masyarakat akan tinggi karena mereka memiliki pendapatan yang layak sehingga memiliki uang untuk dibelanjakan. Ekonomi pun bisa berputar dengan baik dan kebutuhan pokok akan terdistribusi dengan merata hingga level individu per individu. Islam juga memiliki mekanisme non-ekonomi. Salah satunya adalah pemberian santunan kepada keluarga miskin yang tidak memiliki kepala rumah tangga yang bekerja atau sudah bekerja, namun nominal upahnya tidak mencukupi kebutuhan keluarga yang ditanggungnya. Santunan tersebut berupa kebutuhan pokok hingga keluarga tersebut mampu memenuhi kebutuhannya sendiri. Baitul Mal yang kuat dengan pemasukan yang melimpah akan meniscayakan seluruh aset umat
berada di bawah tata kelola negara, bukan swasta. Negara akan menjamin kesejahteraan rakyat melalui pos-pos yang telah diatur oleh syariat melalui Baitul Mal. Dalam sistem Islam, pajak bukanlah sumber pemasukan utama negara. Pemberlakuan pajak pun dalam keadaan yang sangat khusus dan objeknya adalah orang kaya. Setelah kondisi normal, maka pungutan pajak dihentikan kembali. Sejarah mencatat selama 1300 tahun umat dipimpin oleh seorang khalifah dalam bingkai khilafah, maka kesejahteraan dirasakan oleh seluruh rakyat. Sebagai contoh, pada masa pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab selama 10 tahun, kesejahteraan merata ke segenap penjuru negeri.